Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Syekil Kuswoyo, NPM 2021020283 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul Sumber Hukum Islam dengan dosen pengampu Hervin Yoki Pradikta MHI. Ya, jadi yang pertama Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang ada dalam kandungan yang dilaksanakan dalam kehidupan. Ada juga argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada jumlah ayatnya. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'ih al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungkan terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Ada juga Al-Sunnah. Jadi pada uraian sebelumnya telah dijelaskan dalam bahwa Al-Quran itu sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nah, dengan demikian, Al-Sunnah juga baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Ada juga akal dan proyeksi ijtihad. Itu pengertian akal itu, akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Nah, berdasarkan peran Islam, akal dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami nilai ajaran agama, dan yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Ada juga akal dan proyeksi ijtihad. Jadi proyeksi ijtihad itu menurut bahasa berarti usaha yang keras dan benar-benar bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi ijtihad berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukum dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Nah, orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya. Dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam membersihkan penetapan hukum. Ijtihad juga diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah perkataan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Nah, sedangkan qiyas menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi sebelum ketetapan hukumnya, sedang antara kedua sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.